Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Septiana dari MN22H. Saya di sini akan mempresentasikan PPT Masyarakat Industri untuk perbaikan nilai absensi dengan bertemakan History of Industrial Society. Langsung saja. History of Industrial Society yaitu tujuan dan target pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian masyarakat industri yang meliputi definisi masyarakat individu. Selanjutnya itu perkembangan masyarakat industri, sejarah hubungan industrial di Indonesia. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep, teori dan filosofi hubungan industrial. Sejarah masyarakat industri. Dalam sosiologi, masyarakat industri adalah masyarakat yang didorong oleh pengguna teknologi dan mesin untuk memungkinkan produksi massal, mendukung populasi besar dengan kemampuan pembagian kerja yang tinggi. Struktur seperti itu berkembang di dunia barat dalam periode waktu setelah revolusi industri dan menggantikan masyarakat agraris di zaman pra-modern dan pra-industri. Kedua yaitu masyarakat industri menggunakan energi eksternal seperti bahan bakar fosil yang sangat penting untuk meningkatkan laju dan skala industri. Produksi pertanian menjadi komersial dengan mekanisasi, dan pekerja beralih dari sektor agraris ke industri dan jasa karena otomatisasi. Masyarakat industri. Sejarah masyarakat industri. Produksi makanan dialihkan ke pertanian komersial besar, di mana produk industri seperti permanen gabungan dan pupuk berbasis bahan bakar fosil digunakan untuk mengurangi tenaga kerja manusia yang dibutuhkan sambil meningkatkan produksi. Kedua yaitu tenaga manusia mulai tidak lagi diperlukan untuk produksi makanan. Kelebihan tenaga kerja dipindahkan ke pabrik-pabrik ini, di mana mekanisme digunakan untuk lebih meningkatkan efisiensi. Sejarah selanjutnya yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Konsep masyarakat industri menjadi lebih spesifik, dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat mewakili sistem industri yang berbeda. Sejarah masyarakat industri. Pertama yaitu transformasi masyarakat kapitalis di Eropa dan Amerika Serikat menjadi kapitalisme. Kesejahteraan yang diatur dan dikelola negara seringkali dengan sektor industri dinasionalisme secara signifikan, juga berkontribusi pada kesan bahwa mereka mungkin berkembang melampaui kapitalisme atau menuju semacam konvergensi yang umum untuk semua jenis masyarakat industri, baik kapitalis atau komunis. Paradigma masyarakat industri pada tahun 1950-an dan 1960-an sangat ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, dan sangat bergantung pada karya para ekonom seperti Colin Clark, John Kenneth Galbraith, Wilbur Stroud, dan Jean Ferguson. Energi dan mekanisasi. Sumber daya energi dalam masyarakat industri. Sumber daya negeri memainkan peran penting dalam mempercepat produksi dan efisiensi. Untuk bahan bakar fosil, contohnya adalah bahan bakar fosil yang digunakan untuk menggerakkan mesin dan alat produksi. Mekanisme di bidang pertanian. Di sektor pertanian, mekanisme memungkinkan produksi dalam jumlah besar dengan tenaga kerja yang lebih sedikit. Masyarakat industri pada masa Perang Dingin Amerika Serikat, kapitalisme menekankan kebebasan pasar, inovasi, dan sektor industri yang sebagian besar dikelola oleh swasta. Uni Soviet komunisme memiliki ekonomi yang dikelola negara
dengan fokus pada industri barat dan kepemilikan kolektif. Perdebatan dan masalah yang muncul selama Perang Dingin, ada pertanyaan tentang apakah masyarakat Indonesia harus dikaitkan dengan kapitalisme atau bisa berkembang dengan sistem komunis. Itu perdebatan yang muncul. Teori masyarakat industri, paradigma teori masyarakat industri, gagasan utama masyarakat industri juga sering diungkapkan dalam gagasan reformis di partai-partai sosial demokratis Eropa yang menganjurkan berpaling dari Marxisme dan mengakhiri politik revolusioner. Kedua yaitu karena kaitannya dengan teori modernisasi dan non-Marxis dan organisasi anti-komunis Amerika seperti Kongres untuk Kebebasan Budaya. Teori masyarakat Indonesia sering dikritik oleh sosiolog sayap kiri dan komunis sebagai ideologi liberal yang bertujuan untuk membenarkan status quo pasca perang dan untuk merusak oposisi terhadap kapitalisme. Namun beberapa pemikir sayap kiri adalah Andre Gors, Sergei Marx, Herbert Marcuse, dan sekolah Frankfurt menggunakan aspek teori masyarakat Indonesia dalam kritik mereka terhadap kapitalisme. Hubungan industrial Pancasila. Sejarah hubungan industrial di Indonesia. Sejarah hubungan industrial di Indonesia fase prakolonialisme. Dominasi kekuasaan pada masa prakolonialisme yang berlandaskan ketaatan mistikisme mengharuskan rakyat membayar upeti bagi raja-raja, dan sebagian besar mereka menjadi buruh dari tuan tanah masyarakat pada waktu itu. Waktu itu masih kental bercorak agraris, pengelolaan tanah berdasarkan mekanisme dan teknologi yang sederhana. Fase kolonial. Dekret Presiden 5 Juli 1959 Indonesia melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Mulailah era demokrasi terpimpin. Dalam era ini praktek-praktek dilakukan oleh serikat pekerja yang berkomunis dan terus berlanjut sampai akhir terjadi pemberontakan G30 SPKI. Sejarah hubungan industri di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan, sistem hubungan industri masuk ke Indonesia tahun 1908. Terbentuk serikat pekerja anggotanya orang-orang Indonesia tahun 1919. Tokoh komunis mengenalkan hubungan industrial yang berdasarkan perjuangan kelas. Di Indonesia sudah berkembang dua sistem, yaitu liberalisme dan Marxisme. Periode setelah kemerdekaan, hubungan industrial masih mulai timbul polarisasi dalam hubungan industrial dengan terbentuk serikat buruh yang berorientasi kepada komunis dan PKI. Periode demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode demokrasi terpimpin, dekret membawa Indonesia kembali menjalankan Undang-Undang Dasar. Dekret ini bertujuan untuk menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi, namun dampaknya pada hubungan industrial masih simpang siur. Praktik serikat pekerja komunis. Dalam era ini, serikat pekerja yang berideologi komunis terus aktif. Mereka melakukan berbagai praktik seperti mogok kerja dan demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Namun kondisi politik yang tidak stabil dan konflik ideologis di era ini juga berdampak negatif pada hubungan industrial. Ketiga yaitu pemberontakan G30 SPKI. Puncak dari konflik ideologis terjadi pada tahun 1965 dengan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini menandai berakhirnya pengaruh komunis di Indonesia dan membawa dampak besar pada hubungan industrial. Serikat pekerja yang berideologi komunis mengalami pembubaran dan organisasi buruh lainnya menjadi lebih dominan.
Era Orde Baru, pengaturan hubungan industrial pada era Orde Baru. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengatur hubungan industrial dengan lebih ketat. Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja mengatur tentang hubungan kerja, penyelesaian, penyelesihan, dan organisasi buruh. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga membatasi kebebasan serikat buruh. Pertumbuhan ekonomi dan industri era ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sering signifikan dan permintaan tenaga kerja meningkat, dan sering buruh memainkan peran penting dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Namun banyak kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi buruh, seperti upah minimum yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Reformasi dan perkembangan baru. Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi gerakan buruh di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Negosiasi Kolektif. Perkembangan buruh ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang memperkuat peran mereka hubungan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.